Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Resmastari, aldi jenjang S1 Farmasi dari Universitas Megareski Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang definisi farmasi, sejarah farmasi, dan pendidikan kefarmasian. Farmasi berasal dari kata parmakon dalam bahasa Yunani yang artinya racun atau obat. Maksudnya, obat memiliki fungsi yang sebenarnya untuk menyembuhkan. Akan tetapi, obat juga dapat menjadi racun yang membunuh jika obat salah digunakan. Farmasi merupakan suatu profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, serta distribusi obat. Sejarah kefarmasian. Sejak masa Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Bapa Ilmu Kedokteran, belum dikenal adanya profesi farmasi. Saat itu, seorang dokter yang mendiagnosis penyakit juga sekaligus merupakan seorang apoteker yang menyiapkan obat. Selain itu, buku tentang bahan obat-obatan pertama kali ditulis di Cina sekitar tahun 2735 sebelum Masehi, dan kemudian sekitar tahun 400 sebelum Masehi berdirilah sekolah kedokteran di Yunani. Salah seorang muridnya adalah Hippocrates yang menempatkan profesi tabib pada takaran etik yang tinggi. Seiring berkembangnya ilmu kesehatan, masalah penyediaan obat pun semakin rumit, baik formula maupun cara pembuatannya, sehingga dibutuhkan adanya suatu keahlian tersendiri. Pada tahun 1240 Masehi, Raja Jerman Frederick II memerintahkan pemisahan secara resmi antara farmasi dan kedokteran. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah akar ilmu farmasi dan ilmu kedokteran adalah sama. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, dan wilayah Asia. Mulanya ilmu pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Adapun ilmuwan yang berjasa dalam bidang kefarmasian dan kedokteran, yang pertama yaitu Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Hippocrates merupakan seorang dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Dia menerangkan obat secara rasional dan menyusun sistematika pengetahuan kedokteran, serta meletakkan pekerjaan kedokteran pada suatu etik yang tinggi. Hasil uraiannya dari beratus-ratus obat-obatan pada masa itu menimbulkan suatu istilah farmakon yang diartikan sebagai obat yang dimurnikan hanya untuk tujuan kebaikan. Yang kedua yaitu Dioscorides pada abad 1 setelah Masehi. Dioscorides adalah seorang dokter Yunani yang juga ahli botani. Dia merupakan orang yang pertama kali menggunakan ilmu tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Hasil karyanya De Materia Medica dianggap sebagai awal dari pengembangan botani farmasi, yang kemudian ilmu bidang ini sekarang dikenal sebagai farmakognosi. Obat-obat yang berhasil dibuat oleh Dioscorides antara lain opium, ergot, hyoscyamus, dan cinnamon. Yang ketiga yaitu Galen pada tahun 130 sampai 200 Masehi. Galen adalah seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani yang menciptakan suatu sistem yang sempurna dari fisiologi, patologi, dan pengobatan. Dialah yang memulai pembuatan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dengan mencampur atau melebur masing-masing bahan yang sekarang ini disebut sebagai farmasi galenika. Yang keempat yaitu Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037. Dalam kitabnya yang fenomenal yaitu Canon of Medicine, Ibnu Sina juga mengupas tentang farmasi. Ia menjelaskan lebih kurang 700 cara pembuatan obat dengan kegunaannya. Yang kelima yaitu Philippus Aureolus pada tahun 1493 sampai 1541. Dia adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya sebagai Paracelsus. Pengaruhnya sangat besar terhadap perubahan dan perkembangan dunia farmasi.
yakni dia menyiapkan bahan obat yang spesifik untuk melawan penyakit dan memperkenalkan sejumlah besar zat kimia obat secara internal. Perkembangan ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan sesungguhnya barulah pada abad ke-17 di Prancis pada tahun 1797. Setelah berdirinya sekolah farmasi pertama di Prancis dan buku tentang farmasi diterbitkan dalam bentuk buku pelajaran, majalah, dan farmakope. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Di Amerika Serikat, sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan pada tahun 1821 di Philadelphia. Sejalan dengan perkembangan ilmu kefarmasian, maka ilmu farmasi pun mengalami perkembangan hingga terpecah menjadi ilmu-ilmu yang lebih khusus lagi. Tetapi ilmu tersebut tetap saling berikatan. Misalnya ilmu farmakologi, farmakognosi, galenika, dan kimia farmasi. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas, serta organisasi internasionalnya yang akhirnya didirikan pada tahun 1910 dengan nama Federation International Pharmaceutical. Selanjutnya yaitu pendidikan kefarmasian. Yang pertama yaitu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi. Pendidikan ini sama halnya dengan SMA atau MA sederajat, ditempuh selama 3 tahun dan dilanjutkan ke jenjang D3, D4 ataupun strata 1. Yang kedua yaitu D3 atau Diploma 3 Farmasi. Pendidikan ini ditempuh selama 3 tahun dengan gelar yang diraih ahli media farmasi. Yang ketiga yaitu D4 atau Diploma 4. Pendidikan ini ditempuh selama 4 tahun dengan gelar yang diraih sarjana terapan farmasi. Dan yang keempat yaitu S1 atau strata 1, ditempuh selama 4 tahun dengan gelar yang diraih ada 2 macam, yaitu untuk prodi sains dan teknologi farmasi, dan kedua sarjana farmasi untuk prodi farmasi klinik dan komunitas. Yang kelima yaitu profesi apoteker. Pendidikan ditempuh selama 1 tahun dengan gelar yang diraih apoteker. Yang keenam yaitu S2 farmasi atau strata 2. Magister atau strata 2 ini ditempuh selama 2 tahun dengan gelar yang diraih adalah magister sains. Yang ketujuh yaitu S3 farmasi atau strata 3. Program doktoral yang ditempuh selama 3 tahun dengan gelar yang diraih adalah doktor.